Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini diangkat dari kisah nyata, bukan sekadar dongeng atau karangan semata. Ini adalah cerita tentang seorang penjual tempe yang di balik kesederhanaannya menyimpan rahasia kelam yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional di kawasan Tangerang, ada satu kios tempe yang selalu ramai dari pagi hingga sore. Namanya sederhana, Tempe Murni Pak Chandra. Kios itu tak pernah sepi. Dagangannya selalu laris manis, dan yang lebih mensenggangkan, bosnya, Pak Chandra, hidupnya jauh dari kesan pedagang pasar biasa. Bayangkan saja, di usia 45 tahun, Chandra sudah punya rumah mewah 3 lantai di perumahan elit. Mobil BMW terparkir manis di garasinya, dan katanya dia baru saja beli villa di puncak. Sementara itu, usahanya yang cuma jualan tempe doang. Gila sih. Masa ia jual tempe bisa sekaya itu? Rumah Budi, salah satu karyawan di kios Chandra, sambil mengangkat keranjang kedelai. Sudah 5 tahun Budi bekerja di sana. Hidupnya sederhana, hanya tinggal berdua bersama anak sematawayangnya, Nathan, yang baru berusia 5 tahun. Istri meninggal saat melahirkan Nathan, dan sejak itu Budi berjuang seorang diri membesarkan anaknya. Di mata orang lain, Chandra adalah bos baik hati. Ia sering traktir karyawan, memberi bonus besar saat lebaran, dan bahkan pernah menyumbang pembangunan musala di dekat pasar. Tapi bagi Budi, semakin lama ia bekerja, semakin banyak hal yang terasa aneh. Mulai dari tempe yang tidak pernah basi meski disimpan berhari-hari, pelanggan yang katanya ketagihan rasa gurihnya seperti daging, sampai hal-hal kecil yang mengusik, seperti bau anyir dari dapur produksi, atau suara langkah berat di malam hari, meski kios sudah tutup. Namun yang paling membuat Budi heran adalah nasib para pesaing Chandra. Dulu, ada seorang pedagang tempe baru bernama Pak Ridwan, yang buka kios tepat di set. Tempenya enak, harga lebih murah. Tapi tak sampai seminggu, Pak Ridwan ditemukan tewas gantung diri di rumah kontrakannya. Lalu menyusul Bu Lastri, yang juga coba buka usaha tempe rumahan. Rumahnya terbakar tanpa sebab, dan ia hilang entah ke mana. Aneh ya, kenapa semua pesaing Pak Chandra malah kena musibah? Tanya Heru suatu malam, sesama karyawan yang baru 2 bulan bekerja. Budi hanya diam. Ia juga merasakannya. Ada sesuatu yang tak beres. Dan entah kenapa, sejak Heru mengungkit soal itu, ia jadi sering bermimpi buruk dalam tidurnya. Budi melihat sesosok makhluk besar, tinggi, dan hitam legam. Tubuhnya dipenuhi bulu kasar, dan matanya menyala merah menyala. Sosok itu mengintip dari balik tumpukan tempe, lalu perlahan berjalan ke arahnya, dengan napas berat yang menggema. Ketika Budi terbangun, tubuhnya berkeringat, dan Nathan duduk mematung di pojok kamar, menatap langit-langit. Pea, Mari Aiden, Om hitam di dapur. Besar sekali, kata Nathan dengan suara pelan. Darah Budi seakan berhenti mengalir. Nathan tak mungkin tahu soal mimpi itu, tapi ia menggambarkan waktu itu persis seperti yang Budi lihat. Esoknya, saat di kios, Budi mencoba bercerita pada Heru. Namun belum sempat ia buka mulut, Heru lebih dulu berbisik. Bro, semalam gue lihat bos di dapur, jam 2 pagi. Gue pikir maling. Ternyata dia lagi duduk depan lilin, baca-baca gitu maksud lo. Ritual? Heru mengangguk pelan, wajahnya tegang. Gue yakin ini bukan dagang biasa, Bud. Ini ada yang gelap. Budi mulai merasakan hawa berbeda di sekitar kios itu. Para pembeli tampak seperti terlalu tergila-gila dengan tempe Chandra. Bahkan ada yang rela antre dari jam 5 pagi hanya untuk beli 5 potong tempe. Tak masuk akal. Sore itu, saat kios mulai sepi, Budi diam-diam menyelinap ke ruang belakang. Ia ingin tuh apa yang sebenarnya dilakukan bosnya. Tapi langkahnya terhenti di depan pintu gudang. Bau anyir darah dan aroma dupa menyengat dari dalam. Dan di kejauhan, terdengar suara gumaman dalam bahasa yang tak dimengerti. Seperti nyanyian atau mantra. Tiba-tiba, dari sela-sela pintu, mata merah itu muncul lagi, menatap lurus padanya. Budi terjatuh dan buru-buru mundur. Ini bukan mimpi, bisiknya gemetar. Di luar, Chandra tersenyum pada pelanggan terakhir yang membeli tempe hari itu. Terima kasih ya Bu, tempenya dijamin awet. Rasanya
beda dari yang lain. Dan tempe itu beda. Hanya saja orang-orang belum tahu apa yang sebenarnya menjadi bahannya. Sejak malam itu, hidup Budi berubah. Ia tak bisa tidur tenang, selalu merasa diawasi, dan terus dihantui bayangan mata merah menyala dari dalam gudang. Meski siang hari pasar terlihat biasa saja, orang-orang tertawa tawar menawar harga, anak-anak berlarian. Namun bagi Budi, tempat itu telah menjadi neraka yang tersembunyi di balik tumpukan tempe. Setiap malam, mimpi buruk datang silih berganti. Dalam tidurnya, ia melihat Nathan berdiri di tengah pasar yang kosong. Di belakangnya, makhluk tinggi besar itu perlahan muncul dari balik gerobak, menyeret rantai berkarat. Matanya menatap penuh lapar. Nathan menangis, memanggil ayahnya. Tapi tubuh Budi seperti terikat, tak bisa bergerak. Dan setiap kali ia terbangun, Nathan selalu sudah duduk di lantai, menatap kosong. Seolah ia juga mengalami hal yang sama. Papa, tadi om itu pegang tangan Nathan, tapi dingin banget, ucap Nathan suatu malam sambil menunjuk ke arah jendela. Jendela itu tertutup rapat, tapi dari luar terdengar suara napas berat seperti suara sapi kehabisan tenaga. Budi bergegas memeluk anaknya dan membaca doa-doa sebisanya. Entah kenapa sejak kejadian itu, Nathan jadi semakin sering diam dan pucat. Nafsu makannya berkurang, dan tubuhnya terasa dingin seperti mayat hidup. Di tempat kerja, situasi semakin janggal. Heru, yang sebelumnya penuh semangat, mendadak pendiam. Ia sering terlihat murung, dan beberapa kali ketahuan bicara sendiri. Di belakang kios suatu malam, saat pasar sudah sepi, Budi memberanikan diri menegur Heru yang tengah duduk memeluk lutut. "Lu kenapa, Rul?" tanya Budi pelan. Heru menoleh perlahan, matanya sembab, wajahnya seperti orang yang baru saja melihat kematian. "Gua udah lihat semuanya, Bu. Kita bukan kerja buat dagang tempe, kita kerja buat makhluk itu." Budi menelan ludah. "Makhluk itu?" Heru mengangguk. Tangannya gemetar saat meraih sangkut dan mengeluarkan sebuah potongan kertas kumal. Di situ tergambar sosok besar, berbulu, dengan taring panjang dan tanduk. Di bawah gambar itu, tertulis tulisan tangan yang tergores kasar, tumbal. Darah tiap bulan, satu nyawa untuk satu kelimpahan. Budi membacanya dengan napas memburu. "Ini apaan, Ru?" "Itu gue temuin di balik rak gudang. Gue yakin itu bagian dari ritual. Tiap malam Jumat Kliwon, Chandra masuk ke gudang, bawa sesajen, ayam hitam, dan foto-foto." Budi terdiam. Tubuhnya mulai dingin. "Lu lihat foto siapa?" tanyanya. Heru menunduk. "Lama sekali." Lalu menjawab dengan suara serak. "Gue lihat foto lo." Dan Nathan, jantung Budi seperti dihantam palu godam. Ia berdiri gemetar, dan tanpa pikir panjang ia langsung pulang. Sesampainya di rumah, ia mengunci semua pintu dan memeluk Nathan erat-erat, seperti tak ingin kehilangan anaknya barang sedetik pun. Namun malam itu menjadi malam terakhir ia melihat anaknya dalam keadaan normal. Pagi harinya, Nathan menghilang. Budi panik, bukan main. Ia mencari ke seluruh sudut rumah, ke halaman, ke warung tetangga, bahkan sampai ke pasar. Tapi tak ada yang melihat Nathan sejak subuh. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah benda kecil yang ditemukan di depan kios tempe, sepatu kecil milik Nathan, dengan bekas darah di ujungnya. Budi tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya lemas. Heru yang melihatnya hanya bisa menatap dengan rasa bersalah. "Dia udah diambil, Bu," bisik Heru. "Mungkin lu tumbal selanjutnya." Hari itu, kios tetap buka, seperti biasa. Chandra menyambut pelanggan dengan senyuman, menawarkan seperti tak ada apa-apa. Tapi bagi Budi, semuanya berubah. Ia tak lagi melihat Chandra sebagai bos. Ia melihatnya sebagai penyembah iblis yang mengorbankan anak-anak demi rasa tempe yang istimewa. Dan untuk pertama kalinya, Budi merasa ingin membunuh. Hari-hari setelah hilangnya Nathan terasa seperti siksaan panjang bagi Budi. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan setiap sudut rumah terasa kosong dan dingin. Tak ada lagi suara tawa kecil, tak ada lagi tangan mungil yang menarik bajunya sambil merengek ingin dibelikan mainan. Yang tersisa hanyalah sunyi dan luka. Namun yang paling menyakitkan adalah diamnya semua orang. Tak satu pun warga pasar atau tetangga yang berani bicara soal hilangnya Nathan. Seolah anak itu tak pernah ada. Bahkan laporan ke polisi pun tak ditanggapi serius.
Anak hilang mah biasa, Pak. Mungkin kabur atau dibawa saudaranya, ucap salah satu petugas dengan nada datar. Budi tahu, ini bukan kasus biasa. Ini bukan penculikan biasa. Ini adalah tumbal. Heru, satu-satunya yang bisa dia percaya, mendadak menghilang keesokan harinya. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Kamar kosnya kosong, barang-barangnya masih utuh. Tapi pemilik kos bilang Heru pergi tengah malam dengan mata kosong dan kaki telanjang. Hanya meninggalkan selembar kertas bertuliskan, dia memanggil. Aku tidak bisa lari. Budi tahu, Heru pun sudah jadi korban. Kini tinggal dia sendiri. Dan malam Jumat Kliwon pun datang. Langit malam itu gelap, tidak seperti biasanya. Angin berhembus, membawa bau busuk dan aroma kemenyan yang menusuk hidung. Budi diam-diam menyusup ke pasar, menyelinap di antara kios yang tutup. Lampu-lampu padam sebagian. Hanya kios Chandra yang terang, meskipun tidak sedang buka. Ia bersembunyi di balik karung beras, menunggu, mengamati. Tepat pukul 12 malam, Chandra ia mengenakan jubah hitam dan membawa nampan berisi sesajen, ayam hitam, bunga 7 rupa, kemenyan dan sebuah foto lusuh. Dari kejauhan, Budi bisa melihat. Itu foto Nathan. Tanpa suara, Chandra membuka gembok pintu gudang. Pintu itu sudah lama dilarang siapapun masuk. Dari selannya, terlihat ruang gelap penuh rak tempe, tapi di bagian belakang ada lubang tanah seperti sumur kecil, dan di sisinya berdiri altar batu. Chandra duduk bersila, meletakkan sesajen, lalu mulai berdoa dalam bahasa aneh. Suaranya seperti bisikan, tapi menggema, berat, dan menghantui. Tak lama kemudian, suara napas berat terdengar dari dalam tanah. Tanah itu berguncang pelan. Dari lubang muncul tangan besar dan berbulu, lalu kepala besar dengan 2 tanduk mencuat. Makhlukes genderuwo. Makhluk itu membuka mulut lebar, menjulurkan lidah panjangnya, lalu mengendus sesajen. Tapi setelah itu, ia menggeram keras, marah, seperti tidak puas. Chandra terlihat panik. Ia menggigit jarinya sendiri, meneteskan darah ke atas foto Nathan, lalu berteriak, "Aku sudah memberikan anak itu. Beri aku lebih banyak kekayaan. Beri aku kekuatan lebih besar." Genderuwo itu berhenti menggeram, lalu tertawa. Suara tawanya serak dan berat, membuat seluruh dinding gudang bergetar. Budi tak tahan lagi. Ia berdiri, mengambil besi panjang dari belakang kios, dan masuk ke gudang dengan langkah penuh amarah. "Kembalikan, bangsa!" teriak Budi. Chandra kaget, berdiri tergesa-gesa namun terlambat. Besi panjang itu menghantam punggungnya, hingga ia terjatuh. Budi melangkah ke arah altar, menatap mata makhluk itu. Genderuwo itu hanya menatap Budi, seolah sedang menilai sesuatu, atau menunggu sesuatu. "Di mana anakku?" teriaknya lagi. Tapi Chandra bangkit, dan dengan suara berat berkata, "Anakmu sudah jadi bagian dari perjanjian. Kau datang terlambat." Budi berteriak histeris, lalu menghantam Chandra berkali-kali. Darah berceceran di lantai gudang. Tubuh Chandra tergeletak, tak bergerak. Namun tiba-tiba, tanah di bawah altar bergetar keras. Genderuwo itu meraung marah, dan api muncul dari dalam sumur tanah. Budi mencoba kabur, tapi pintu gudang tertutup sendiri. Semua tempe di rak meleleh menjadi darah, dan suara anak-anak menangis terdengar dari segala arah. "Pak, tolong Nathan!" Itu sayu, tapi jelas suara Nathan. Budi menangis, meraih altar, mencoba menggali tanah, mencoba menemukan anaknya. Tapi yang ia temukan hanya potongan baju kecil yang pernah Nathan kenakan. Dan saat genderuwo itu muncul sepenuhnya dari dalam tanah, tinggi dan hitam, dengan mata menyala merah, Budi tahu ia tidak akan keluar dari tempat itu hidup-hidup. Namun, sebelum semuanya gelap, ia bersumpah dalam hatinya, "Kalau aku mati, aku akan tetap menjaga Nathan, bahkan dari alam lain." Dan malam itu, pasar kembali sunyi. Keesokan harinya, kios tempe itu tutup. Orang-orang mengatakan Budi dan Chandra menghilang. Tidak ada mayat, tidak ada jejak. Tapi setiap malam Jumat, Kliwon dan balik pintu gudang itu masih terdengar suara tangisan anak kecil dan bau tempe bercampur darah. Suara gemuruh hujan mengiringi kesadaran Budi yang perlahan kembali. Tubuhnya terasa berat,
Nyeri luar biasa menjalar dari bahu ke kaki. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat dinding yang penuh coretan merah dan aroma anyir yang sangat menusuk. Ia berada di ruang ritual yang sama, tapi kali ini tangan dan kakinya terikat dengan tali rafia yang dibungkus kain hitam. Di depan altar, sosok Chandra berdiri memunggungi Budi, berbicara sendiri dalam bahasa yang asing. Makhluk itu, si genderuwo, berdiri di sudut ruangan. Matanya terus menatap Budi seperti singa yang lapar menanti mangsa terakhirnya. Aku sudah memberikan semuanya, gumam Chandra pelan. Istriku, para pezaingku, Heru, bahkan anak dari karyawanku sendiri. Semua demi kejayaan ini. Dan sekarang, tumbal terakhir adalah dia yang sudah terlalu banyak tahu. Budi menggertakkan gigi. Kau iblis berkedok manusia. Chandra menoleh. Wajahnya sudah tidak seperti dulu. Kulitnya lebih pucat, matanya cembung, dan senyumnya terlihat seperti topeng menyeramkan. Ini dunia yang tidak semua orang pahami. Hidup untuk mengorbankan. Kalau kamu ikut sejak awal, kamu juga bisa sekaya aku. Dengan harga anakku sendiri, teriak Budi. Matanya merah, tubuhnya bergetar menahan amarah dan rasa kehilangan Chandra. Hanya tertawa pelan. Kau kira rasa tempeku bisa seenak itu, tanpa campur tangan manusia? Tahu gak, setiap potongan tempe yang kamu bantu bungkus, ada darah tumbal di dalam. Makhluk itu melangkah pelan, suaranya berat, napasnya bergerak seperti kayu tua. Budi menatapnya dengan penuh benci. Ayai tahu, hidupnya hanya tinggal hitungan menit. Namun tiba-tiba, suara kecil terdengar dari balik tumpukan karung kedelai. Papa, mata Budi membelalak. Itu suara Nathan. Chandra ikut terkejut. Ia langsung mencari sumber suara, dan benar saja, seorang anak kecil merangkak keluar dari balik karung. Wajahnya kotor, lemah, tapi masih hidup. Nathan, teriak Budi. Tapi sebelum Nathan bisa lari ke arah ayahnya, Chandra lebih dulu bergerak. Ia menarik tangan Nathan dengan kasar, membuat anak itu terjatuh dan menangis. Dia seharusnya sudah jadi bagian dari perjanjian. Kenapa kamu masih hidup? Bentak Chandra, seolah marah pada makhluk itu. Genderuwo itu menggeram pelan. Tubuhnya perlahan mendekat ke arah Chandra. Tiba-tiba, suasana berubah. Lilinnya padam satu persatu. Udara jadi sangat dingin. McLuckage berdiri di depan Chandra, bukan untuk menerima persembahan, tapi untuk mengambilnya. Perjanjian dilanggar. Suara makhluk itu terdengar dalam kepala semua orang di ruangan. Tidak, aku masih punya tumbal. Ambil Budi, ambil dia. Chandra berteriak histeris, tapi makhluk itu mengangkat tangannya yang besar, mencengkeram tubuh Chandra. Dan dalam sekejap, Chandra ditarik ke dalam bayangan gelap. Tubuhnya menghilang, hanya menyisakan suara jeritan panjang yang mengerikan. Tali di tangan dan kaki Budi tiba-tiba putus dengan sendirinya. Ia langsung merangkak ke arah Nathan, memeluk anak itu erat-erat. Sementara itu, makhluk besar itu berdiri diam beberapa detik, lalu menoleh pada Budi. Perjanjian selesai, kau bebas. Dan dalam sekejap, makhluk itu lenyap, bersamaan dengan air dan aroma dupa yang ikut menghilang dari ruangan. Budi terduduk lemas, sambil terus memeluk Nathan yang masih menangis ketakutan. Ia tidak peduli lagi soal pekerjaan, soal kios, atau soal orang-orang pasar. Yang penting sekarang, anaknya selamat, dan mimpi buruk ini sudah berakhir. Atau setidaknya itulah yang ia pikir. Karena ketika Budi bangkit dan keluar dari gudang, ia melihat kios tempe Chandra masih utuh. Bahkan, esok paginya, kios itu buka seperti biasa, dengan tempe yang tertata rapi di meja, dan seorang pria muda yang tampaknya baru bekerja di sana. Namanya Andi, dan di balik senyumnya, ada mata merah, menyala, yang menatap Budi sejenak, lalu kembali tertunduk, melayani pelanggan seperti biasa. Setelah malam mengerikan itu, Budi memutuskan untuk tidak pernah kembali ke pasar. Ia membawa Nathan pergi dari rumah kontrakan mereka di Tangerang, menumpang di rumah seorang saudara jauh di Serang. Meski luka batinnya belum sembuh, Budi bersyukur karena setidaknya Nathan selamat. Mereka kini hidup sederhana, tanpa tempe, tanpa pasar, dan yang paling penting, tanpa bayangan sosok tinggi besar bermata merah. Namun, ketenangan itu hanya bertahan 2 minggu. Suatu malam,
Nathan terbangun dari tidur dengan tubuh menggigil. Hebat. Budi memeluk anaknya erat-erat, berusaha menenangkannya. Sampai akhirnya Nathan membuka mulut dan berkata, "Papa, tempenya datang lagi." Budi tersentak. "Apa maksud kamu?" Nathan menunjuk ke arah jendela. Dan di luar, meskipun tak ada siapa-siapa, tercium bau tempe hangat bercampur bau darah. Keesokan pagi, Budi tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia menghubungi salah satu kenalan lama di pasar, seorang pedagang sayur bernama Pak Rohim, untuk menanyakan kabar di sana. Pasar mah biasa aja, Bud. Tapi anehnya, kios tempe Pak Chandra itu buka lagi, kata Pak Rohim di telepon. Budi membeku. Buka lagi? Siapa yang jaga anak muda baru? Kantet. Sopan, namanya Andi. Tapi ya, matanya kadang merah. Dan yang lebih aneh, gaya bicaranya mirip Pak Chandra. Mirip, bisik Budi. Ya, sama persis. Bahkan kalimat pamungkasnya juga, tempe ini rasanya beda, Bu. Budi menutup telepon dengan tangan gemetar. Apakah Chandra belum benar-benar pergi? Beberapa hari kemudian, berita komersial. Seorang pedagang kue di pasar mulai beredar. Katanya, ia ditemukan tewas dengan leher patah dan wajah membiru, tak jauh dari kios tempe. Polisi bilang itu kasus kecelakaan biasa, tapi Budi tahu pola itu familiar. Nathan pun makin sering menunjukkan tanda-tanda aneh. Dia bicara sendiri, memeluk bantal sambil berkata, "Jangan bawa aku lagi, Om." Dan bahkan pernah ditemukan tidur berjalan, berdiri tepat di depan kompor dengan mata terbuka. Budi tahu pesugihan itu belum berakhir, dan lebih buruknya lagi, sekarang pesugihan itu mencari tumbal baru. Budi akhirnya memutuskan kembali ke pasar sendirian. Ia menitipkan Nathan pada saudaranya dan bersumpah akan menghentikan semua ini. Entah bagaimana caranya, pasar masih seperti dulu, ramai, bising, dan penuh senyum palsu. Kios tempe Chandra tampak bersih, rapi, dan dipenuhi pembeli. Di belakang meja berdiri Andi, pria muda yang disebut Pak Rohim. Penampilannya sopan, ramah, bahkan senyumnya sangat mirip dengan Chandra, tapi lebih muda, lebih segar. Namun saat Andi melihat Budi, ia langsung mematung. Senyumnya menghilang, matanya sempat berubah menjadi merah gelap, sebelum ia buru-buru menunduk dan berkata, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Budi tak menjawab. Ia hanya menatap Andi lekat-lekat. "Kau, Chandra, kan?" desis Budi pelan. Andi hanya tertawa kecil. "Saya cuma karyawan, Pak, tapi senyummu giamu baikara. Bahkan aroma dari tempe ini, semuanya sama." Andi menatap Budi dengan pandangan datar. "Kalau Bapak tidak niat beli, silakan pergi." Namun sebelum Budi melangkah, ia berkata, "Aku tahu kau belum puas. Tapi dengar ini baik-baik. Aku akan hancurkan kios ini. Sekali lagi kau menyentuh Nathan, aku sendiri yang akan kirim kau ke neraka." Andi tidak menjawab. Tapi saat Budi berbalik dan mulai pergi, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Suara yang bukan milik Andi. Suara Chandra, serak, dalam, dan penuh kebencian. "Satu nyawa belum cukup, Budi. Kau belum bayar harga yang sebenarnya." Budi keluar dari pasar, napasnya membuang. Ia tahu permainan ini belum selesai. Ritual itu masih hidup, dan kemungkinan besar bukan hanya satu makhluk yang dilayani. Kini, kios tempe itu menjadi semacam pintu gerbang kutukan, dan siapapun yang mencicipi tempenya, perlahan akan jadi bagian dari perjanjian. Karena pesugihan bukan hanya soal kekayaan, tapi tentang siapa yang sanggup menanggung dosanya paling lama. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Andi, atau Chandra yang menjelma kembali dalam tubuh muda, Budi hidup dalam ketakutan. Dia tak berani tidur sendiri, selalu membuka jendela, bahkan menyimpan pisau dapur di bawah pantat. Tapi rasa waspada itu tak bisa mencegah teror halus yang terus datang setiap malam. Nathan, anaknya yang baru 5 tahun, mulai berubah secara perlahan. Ia tidak banyak bicara, tidak lagi tersenyum seperti dulu. Matanya sering kosong, menatap ke arah tembok selama berjam-jam. Kadang ia berjalan ke sudut kamar dan duduk di sana sendirian, membisikkan sesuatu ke lantai. "Papa," katanya suatu malam dengan suara lirih. Nathan dengar suara dari bawah. Mereka manggil Nathan. Budi menahan napas. "Suara siapa, Nak?" "Om besar yang dulu." "Sema, satu lagi." Suaranya perempuan. Dia nangis terus.
perempuan? Tanya Budi heran. Nathan mengangguk. Dia bilang, dia juga dikurung sama bos tempe. Keesokan harinya, Budi kembali menghubungi Pak Rohim, pedagang sayur di pasar. Ada yang aneh lagi di kios tempe. Kata Pak Rohim, tadi malam ada ibu-ibu yang jualan sayur di depan kios itu. Katanya lihat perempuan rambut panjang duduk di atas meja tempe, tapi ngilang waktu dia deketin. Perempuan? Budi kembali heran. Siapa? Tidak tahu. Tapi ada yang bilang, mungkin itu istri pertama Pak Chandra yang dikabarkan hilang 5 tahun lalu. Katanya dulu dia hamil, terus tiba-tiba nggak pernah kelihatan lagi. Budi terdiam. Suara perempuan menangis yang didengar Nathan. Apakah itu arwah istri Chandra? Apakah dia juga jadi tumbal? Malam itu, Nathan kembali bicara dalam cerita, tapi bukan seperti orang mengigau biasa. Budi duduk di samping kasur, mendengar anaknya berbicara dengan suara lain. Suara perempuan dewasa. Dia bilang cinta, tapi dia serahkan aku ke makhluk itu. Darahku masih tertinggal di altar. Hancurkan altar itu. Bebaskan kami. Budi langsung terbangun. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini pesan, petunjuk. Dan untuk pertama kalinya sejak kabur dari Tangerang, ia memutuskan untuk kembali ke gudang terlarang itu. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Budi menyelinap ke pasar. Ia tahu Andi atau Chandra dalam wujud baru itu akan melakukan ritual lagi. Ia membawa senter, garam, air doa, dan palu besi. Barang-barang yang ia yakini bisa melindunginya, meski entah seberapa efektif. Saat sampai di depan kios, suasana pasar sangat sepi. Angin dingin berhembus, dan seluruh lampu padam tiba-tiba. Tapi satu lampu menyala dari dalam gudang kios tempe. Budi menyelinap, membuka kunci gudang dengan kunci duplikat yang dulu pernah ia simpan diam-diam di dalamnya. Bau darah dan dupa langsung menyengat. Dan di sana, ia melihat altar batu itu masih berdiri, tapi kini di sekelilingnya ada lilin hitam menyala, serta sesajen baru, foto seseorang. Foto Nathan. Budi mengamuk. Ia melemparkan air doa ke seluruh penjuru ruangan, garam ke arah altar, dan mulai menghantam batu altar dengan palu. Dentuman keras menggema. Altar itu retak, sedikit demi sedikit, tapi tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Dari celah altar muncul tangan besar mencoba meraih Budi, namun kali ini Budi tak mundur. Ia terus menghantam sambil berteriak, kembalikan anakku, kembalikan semua yang kau ambil. Sosok makhluk itu keluar setengah badan, wajahnya seperti terbakar, tanduknya menghitam. Ia meraung keras, suara yang mengguncang seluruh dinding gudang. Tapi dari balik rak kedelai muncul sosok perempuan bergaun putih, rambut panjang, wajah pucat. Ia berdiri di depan altar, menatap makhluk itu. Kau melanggar janjimu, Chandra. Kau tidak hanya mengambil nyawa, tapi juga menahan roh kami. Sekarang, waktumu habis. Suara itu, suara perempuan dari mimpi Nathan, istri Chandra. Makhluk itu berteriak lagi, tapi altar itu meledak sendiri. Retakannya melebar, dan kobaran api keluar dari tanah. Budi terdorong mundur. Dalam sekejap, makhluk besar itu ditelan api bersama altar dan raungan panjangnya. Semua lilin padam, udara menjadi sunyi. Saat Budi keluar dari gudang, langit masih gelap, tapi angin terasa hangat di depan kios. Berdiri Nathan sendirian. Tidak ada siapa-siapa di sekitar. Ia memeluk ayahnya dan berkata, Papa, mereka sudah gak manggil Nathan lagi. Budi menangis. Ia tahu, malam itu, ritual pesugihan itu sudah dihentikan. Altar dihancurkan, perjanjian diputus. Namun, saat mereka hendak pergi meninggalkan pasar, dari kejauhan terdengar suara berbisik, tapi kamu sudah tahu caranya, Bud. Suatu hari nanti, kamu mungkin butuh kekayaan juga. Budi menoleh. Tak ada siapapun, tapi bau tempe hangat kembali tercium. Samar menyelinap lewat angin. 3 bulan telah berlalu sejak malam ketika Budi menghancurkan altar pesugihan di dalam gudang kios tempe. Sejak itu, kehidupannya perlahan kembali tenang. Ia membawa Nathan pindah jauh ke kota kecil di daerah, menyewa rumah sederhana, dan bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tahu. Nathan mulai tersenyum lagi. Ia sudah masuk TK, bermain dengan teman-temannya,
Dan tidak lagi berbicara sendiri atau ketakutan di malam hari. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi suara-suara aneh dari balik tembok. Budi merasa lega, seakan semuanya sudah berakhir. Seakan semua itu hanyalah mimpi buruk masa lalu yang berhasil ia lewati dengan selamat. Namun sayangnya, Tadaksep warisan bisa dihapus. Suatu malam, saat Budi sedang membereskan rak dapur, ia menemukan satu kantong plastik kecil berisi kedelai. Kedelai yang dulu ia simpan sewaktu masih bekerja di kios tempe Pak Chandra. Ia hampir membuangnya, tapi entah kenapa ia merasa ragu. Ia membuka plastik itu dan mencium aromanya. Kedelai itu nasi segar, padahal sudah disimpan lebih dari 4 bulan. Pikirannya langsung teringat pada satu fakta yang dulu sangat jelas. Tempe buatan Chandra tidak pernah basi. Bahkan bahan mentahnya pun seperti tidak bisa rusak. Budi segera membuang kedelai itu ke tempat sampah. Tapi malamnya, ia mimpi aneh lagi. Pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam mimpinya, ia berdiri di pasar sendirian. Kios tempe itu terbuka, tapi bukan Chandra atau Andi yang berdiri di belakang meja. Justru dirinya sendiri. Ia mengenakan baju hitam, tersenyum ramah pada pembeli, lalu berkata, "Tempe ini rasanya beda, Bu. Coba dulu. Nanti pasti balik lagi." Budi terbangun dengan keringat dingin, tangannya menggenggam erat sesuatu. Saat ia buka butiran kedelai, padahal tadi malam sudah ia buang. Esok harinya, Budi mencoba membalasnya. Ia kembali bekerja, mencoba sibuk, dan menjauh dari pikiran buruk. Tapi kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan lagi. Mulai dari bau tempe yang menyengat di dapurnya. Padahal, ia tak memasak apa-apa. Nathan yang berkata, "Papa, kenapa Om Hitam datang lagi?" Dia ngintip dari lubang WC. Munculnya seorang lelaki misterius di sekitar rumah yang dayam-dayam memotret Nathan dari kejauhan. Dan yang paling membuatnya teken, saat ia pergi ke pasar kecil dekat rumah barunya, ia melihat sebuah kios baru dibuka. Kios tempe, sederhana tapi bersih. Nama di papan kayunya, "Tempe Spesial Pak Budi." Padahal Budi tidak pernah buka usaha apa-apa. Malamnya, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia duduk di meja panjang penuh tempe. Di seberangnya duduk Chandra. Wajahnya setengah terbakar, tapi masih tersenyum. "Kamu sudah tahu rasa aslinya, Bud," katanya. "Kamu sudah mencicipi darahnya, keuntungannya, kekuatannya." Budi menahan marah. "Aku menghancurkan semuanya." Chandra menggeleng pelan. "Harta bisa hancur, tapi keinginan dalam hati manusia tidak pernah bisa dimusnahkan. Kau ingin anakmu selamat. Kau ingin hidup yang lebih baik. Kau ingin lebih dari sekadar jadi buruh." Budi berdiri. "Aku tidak akan mengulang jalanmu." Tapi suara Chandra terdengar lagi. Kali ini bukan dari mulutnya, tapi seperti dari dalam kepala Budi. "Sudah terlambat. Kau sudah membuka pintunya. Sekarang giliranmu menjaga warisan ini." Paginya, Budi mendapati sesuatu yang membuat lututnya lemas di meja dapur. Ada setumpuk tempe yang belum pernah ia beli atau buat. Tempe itu hangat, baru matang, dan di sampingnya secari kertas bertuliskan, "Awal yang baru. Jangan sia-siakan kesempatan kedua." Budi mengangkat tempe itu perlahan. Aromanya luar biasa, lebih harum dari tempe manapun yang pernah ia cium. Tangannya bergetar. Ia tahu godaan sudah kembali, dan sekarang pilihan ada di tangannya sendiri. Apakah ia akan membuangnya lagi, atau diam-diam memakainya untuk memulai usaha kecil-kecilan? Tidak untuk kaya, hanya agar hidupnya lebih mudah, agar Nathan tidak kekurangan. Karena ia tahu satu hal, pesugihan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya pindah tuan. Dan malam itu, dari kejauhan di luar rumahnya, terdengar suara napas berat, disusul suara tawa rendah yang sangat familiar. Hari itu, suasana rumah Budi sangat sunyi. Matahari bersinar seperti biasa. Burung-burung berkicau di pohon belakang. Dan Nathan duduk di lantai ruang tamu sambil menggambar. Namun di dapur, Budi berdiri mematung, menatap tumpukan tempe yang entah dari mana datangnya. Aromanya menggoda. Hangat sioliola mengundang untuk dijual, atau minimal dicicipi. Di benaknya, suara Chandra terus terngiang. Jangan sia-siakan kesempatan. Tangan Budi perlahan terulur. Tapi sebelum ia menyentuh tempe itu, Nathan
Nathan muncul dari balik pintu. "Papa," katanya pelan. "Om itu bilang tempenya enak tapi beracun." Budi tersentak. "Om siapa, Nat?" tanyanya cemas. Nathan menunjuk ke jendela. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya semak-semak dan jalan kecil tanah merah. Tapi Budi tahu makhluk itu belum pergi. Pesugihan ini memang tidak terlihat, tapi ia selalu hadir di sana-sana udara. Malam harinya, Budi tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dapur. Sekali-sekali, ia mendengar bisikan samar dari tempe yang masih terletak di meja. "Cuma 1 potong, buat mulai usaha, demi masa depan anakmu." Pukul 2 dini hari, ia akhirnya bangkit. Dengan langkah pelan, ia menuju dapur. Tangannya mengangkat 1 potong tempe perlahan, hampir saja menyentuh bibirnya. Namun tiba-tiba, lampu dapur padam. Budi kaget dan menjatuhkan tempe itu. Saat ia hendak menyalakan kembali lampu, suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam kulkas. Suara lirih, putus asa. "Papa, jangan mulai dari awal, jangan kaya dari darah." Tangisan itu bukan suara Nathan, tapi suara lain. Mungkin suara salah satu tumbal, atau mungkin jiwa istri Chandra yang masih terperangkap. Budi mundur, tubuhnya gemetar. Ia sadar, ini bukan sekadar cobaan, ini ujian jiwa. Kalau ia tergelincir, anaknya akan jadi harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, Budi membawa seluruh tempe itu ke sungai kecil di belakang rumah. Ia membungkusnya rapat dengan kain putih, lalu menenggelamkannya ke dalam air sambil membaca doa-doa sebisanya. Ia tidak tahu apakah caranya benar, tapi yang ia tahu, ia harus menolak warisan itu. Saat tempe terakhir tenggelam ke dasar sungai, angin tiba-tiba berhenti. Langit berubah gelap selama beberapa detik. Lalu, dari arah hutan di seberang sungai, terdengar jeritan panjang dan mengerikan, seperti suara makhluk kesakitan. Budi hanya diam, matanya basah, tapi hatinya lega. Ia tahu, ia telah membuat hari-hari berikutnya berjalan normal. Tidak ada lagi tempe misterius, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi sosok hitam di pojok ruangan. Nathan kembali ceria, menggambar pohon dan rumah dengan krayon warna-warni. Namun, malam Jumat Kliwon berikutnya, saat Budi sedang mencuci piring, ia melihat sesuatu lewat kaca jendela belakang. Seseorang berdiri di tepi sungai, tegap, berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat, tapi dari cara berdirinya, itu Budi, dirinya sendiri. Tapi dengan mata merah menyala, dan di tangannya, dia menggenggam sepotong tempe. Pesugihan tidak akan pernah benar-benar hilang, gumam suara itu dalam kepalanya. Ia hanya menunggu pemilik yang cukup putus asa. Budi menutup tirai dan mundur. Ia tahu, ia telah menang hari ini, tapi ia juga sadar, godaan itu akan datang lagi, esok, lusa, entah kapan. Karena dalam dunia ini, tidak ada jalan tengah. Kalau kau menolak, kau akan terus digoda. Kalau kau menerima, kau harus rela kehilangan segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Budi berdoa dengan sang surga. "Ya Tuhan, jangan biarkan aku jadi Chandra berikutnya." Sudah lebih dari 6 bulan sejak Budi menghancurkan altar pesugihan dan menenggelamkan tempe misterius ke dasar sungai. Ia dan Nathan menjalani hidup baru yang sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tidak ada kios, tidak ada pasar, tidak ada bau tempe aneh yang menyelinap di malam hari. Budi kini bekerja sebagai penjaga gudang kecil milik koperasi desa. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan menyekolahkan Nathan. Ia merasa tenang. Bahkan, untuk pertama kalinya sejak lama, ia bisa tidur nyenyak tanpa mimpi. Namun, seperti luka lama yang tidak sepenuhnya sembuh, ketenangan itu mulai retak kembali. Semuanya bermula dari sebuah undangan reuni kecil dari para mantan pedagang pasar lama. Budi hampir menolaknya, tapi karena ingin benar-benar melepaskan trauma, ia putuskan datang. Reuni diadakan di sebuah rumah makan sederhana, tak jauh dari bekas pasar tempat ia dulu bekerja. Dan di sanalah semuanya kembali dimulai. Saat tiba, Budi disambut hangat oleh teman-teman lamanya. Mereka tertawa, saling cerita tentang usaha baru masing-masing, dan bernostalgia tentang masa-masa kerja di pasar. Tapi satu hal yang membuat Budi tak nyaman, setiap orang yang datang memuji tempe. "Makanannya enak banget ya," kata salah satu. "Iya,
Apalagi tempenya, rasanya beda. Sahut yang lain. Tempe buatan siapa ini? Tanya Budi. Pelan, mereka menunjuk ke arah dapur rumah makan. Katanya sih, pasokannya dari usaha rumahan dekat sungai. Baru beberapa bulan buka. Darah Budi langsung terasa dingin. Dikit baru buka beberapa bulan lalu. Ia diam sepanjang acara, tapi pikirannya kacau. Apakah tempe yang ia tenggelamkan kembali ditemukan? Atau apakah seseorang mewarisi pesugihan itu tanpa ia sadari? Malamnya, Budi tidak bisa tidur. Ia termenung di teras rumah sambil memandangi sungai yang mengalir di kejauhan. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Namun pukul 2 dini hari, terdengar suara orang menangis. Budi berdiri. Ia tahu suara itu. Tangisan lirih, namun penuh beban. Ia berjalan perlahan ke arah sungai dengan membawa senter kecil. Dan di tepi sungai, tepat di tempat ia dulu menenggelamkan tempe, terlihat seseorang sedang duduk. Perempuan, rambut panjang, gaun putih, wajahnya tertunduk. "Ibu?" tanya Budi pelan, hampir berbisik. Perempuan itu menoleh. Bukan sosok menyeramkan, justru wajahnya sangat damai, tapi matanya menyimpan duka yang lebih dari 6 bulan sejak Budi menghancurkan altar pesugihan karena sudah menghancurkan altar tempe misterius, katanya lirih. Tapi ia dan Nathan tidak menjalani hidup baru yang sederhana, berpindah tangan jauh dari hiruk pikuk kota. Tidak ada kios, tanya Budi dengan suara bergetar. Tidak ada bau tempe aneh yang menyelinap di malam hari. Lalu menunjuk ke belakang sebagai penjaga, dan dari balik bayangan pohon desa muncul seorang anak laki-laki tapi cukup untuk makan dan menyekolahkan Nathan. Kakinya merasa tenang, bahkan wajahnya pucat. Pertama kalinya sejak lama Budi berlari ia bisa tidur nyenyak, tapi Nathan hanya menatap ayahnya sambil berkata, seperti luka lama yang tidak sepenuhnya sembuh. Aku cuma pengen bantu. Ketenangan itu mulai retak kembali. Semuanya bermula Budi mengguncang sebuah undangan reuni kecil. Kamu ngapain dari para mantan pedagang pasar lama? Om itu datang. Budi hampir menolaknya, tapi karena ingin benar-benar melepaskan trauma, Budi menoleh ke sungai. Air reuni diadakan di sebuah rumah makan sederhana, tak jauh dari darah yang mengalir tempat ia dulu bekerja, dan dari dalam sungai, di sanalah dua tangan kembali dimulai keluar. Perlahan membentuk siluet tubuh hangat tinggi dan teman lamanya. Genderuwo itu muncul lagi, saling cerita tentang usaha baru masing-masing. Ia tidak marah dan bernostalgia tentang masa-masa kerja di pasar. Tapi satu hal yang membuat Budi tergemetar, setiap orang yang datang memuji tempe. Makanannya enak banget ya, tapi suara kata salah satu terdengar di kepalanya. Apalagi tempenya tidak kuambil. Rasanya datang sendiri. Beda anakmu. Pewaris sejati. Tempe buatan mencoba menarik Nathan, tapi tubuh anak itu mereka menunjuk ke arah dapur. Matanya sudah katanya merah. Tangannya menggenggam sepotong usaha rumahan dekat sungai. Papa, baru beberapa bulan kuat. Biar Nathan aja yang lanjut. Dan malam itu baru buka beberapa bulan tenang. Makhluk itu menghilang bersama kabut. Tapi pikirannya kacau. Putih lenyap dalam cahaya samar. Tempe yang ia tenggelamkan duduk lemas di tepi sungai. Menangis. Apakah seseorang mewarisi pesugihan itu tanpa ia sadari? Malamnya itu kini tidak hanya menjadikannya saksi. Ia termenung di teras rumah sebab dalam memandangi sungai yang mengalir yang kau lindungi. Bisa jadi yang paling cepat tertarik yang menemani. Dan kini, namun pukul 2 dini hari dulu ia benci. Terdengar suara orang menangis. Tapi Budi dengan nama baru.